Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah fungsi mental manusia akan menjelaskan materi tentang pengaruh fisiologi dalam ilmu psikologi bagi otak dan ritme tubuh manusia. Nah, pada materi ini kami lebih menekankan penjelasan tentang otak pada manusia. Yuk kita simak video dan penjelasannya. Pasti ada beberapa teman-teman yang belum mengetahui pengertian dari otak. Otak adalah struktur pusat pengaturan yang memiliki volume sekitar 1350 cc dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh homeostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, dan pembelajaran motorik. Ada sebagian orang yang bertanya, sebenarnya otak itu tersusun dari apa saja sih? Otak terdiri dari lemak yang sekitar seperempatnya dihasilkan oleh DHA, asam lemak yang termasuk dalam kelompok omega 3. DHA berperan mendukung materi abu-abu otak yang terkait dengan kecerdasan. DHA juga membentuk kepekaan neuron yang membantu menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat. Otak mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama adalah otak bagian belakang. Otak bagian belakang atau hindbrain terletak di bagian belakang tengkorak kepala, merupakan bagian otak. Otak belakang kepala ini berfungsi untuk mengatur kerjasama antara otot yang mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh. Otak bagian belakang juga mempunyai 3 bagian penting. Yang pertama adalah medula. Medula mengatur beragam refleks penting seperti bernapas, laju denyut jantung, pengeluaran saliva, batuk, bersin, dan juga berbagai refleks yang memungkinkan seseorang mempertahankan postur tegak. Yang kedua, pons. Pons ini berfungsi dalam mengendalikan kegiatan, di antaranya seperti tidur, terjaga, dan bermimpi. Yang ketiga, cerebellum. Cerebellum ini atau sering juga disebut otak kecil. Struktur ini juga berfungsi dalam proses mengingat sejumlah keterampilan sederhana dan refleks-refleks yang dipelajari. Setelah itu yang kedua adalah otak bagian tengah. Otak bagian tengah disebut juga midbrain. Otak ini terletak di dalam batang otak, yaitu di antara otak bagian depan dan otak bagian belakang. Fungsi otak tengah yang paling utama adalah menjadi bagian dari sistem saraf pusat yang berkaitan dengan hal-hal penglihatan dan pendengaran, gairah, rasa waspada, pengaturan suhu, kontrol motorik khususnya gerakan mata dan mulut, dan penyampaian rangsangan sensoris seperti panas dan nyeri. Otak bagian tengah memiliki 3 bagian penting loh, yaitu tectum, tegmentum, dan pedunculus cerebri. Dan yang ketiga adalah otak bagian depan. Otak bagian depan atau forebrain adalah paling terlihat, terdiri dari 2 belahan, satu di kanan dan satu di kiri, merupakan tingkat tertinggi otak manusia. Fungsinya mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual, seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Otak bagian depan memiliki 5 struktur terpenting. Yang pertama adalah sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian paling penting dalam ingatan dan emosi. Yang kedua, talamus. Talamus merupakan sumber input utama untuk korteks cerebrum. Yang ketiga, ganglia basalis. Bagian yang bertanggung jawab atas perencanaan rangkaian perilaku dan untuk beberapa aspek ekspresi memori dan emosional. Yang keempat, hipotalamus. Hipotalamus mengatur suhu tubuh dengan cara memicu timbulnya keringat atau menggigil. Yang kelima, korteks cerebrum
merupakan lapisan jaringan saraf terluar dan mempunyai peranan dalam memori, perhatian, persepsi, pikiran, bahasa, dan kesadaran. Itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai bagian-bagian otak serta fungsinya. Jadi, otak itu adalah bagian terpenting dalam tubuh manusia, sehingga kita perlu menjaga kesehatan otak kita. Namun, ada sebagian orang yang lalai atau kurang menjaga kesehatan otak mereka, sehingga mereka terkena beberapa penyakit yang berkaitan dengan otak. Tapi tenang saja teman-teman, di zaman yang semakin canggih ini sudah diciptakan beberapa alat yang bisa membantu manusia dalam mengatasi masalah ini. Nah, berikut adalah beberapa alat yang biasanya digunakan untuk memeriksa atau mendiagnosa kelainan pada otak. Yang pertama adalah elektroensefalografi atau EEG. Adalah suatu alat yang mempelajari gambar dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya. Pemeriksaan EEG adalah tes yang mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan cakram logam kecil atau elektroda yang diletakkan pada kulit kepala. Kondisi yang biasanya memerlukan pemeriksaan EEG adalah epilepsi, seseorang dengan riwayat stroke, adanya tumor pada otak, gangguan memori seperti demensia atau Alzheimer, riwayat kejang demam yang terlalu sering, riwayat kejang demam yang durasinya lama, masalah neurofisiologis, dan gangguan pada otak ataupun memiliki penyakit yang berdampak pada otak. Yang kedua adalah Transcranial Magnetic Stimulation atau TMS. Adalah salah satu bidang neurofisiologi yang dapat digunakan dalam membantu diagnosis gangguan saraf maupun digunakan dalam terapi atau pengobatan gangguan saraf, baik gangguan fungsi saraf pusat maupun saraf tepi. Cara kerja alat ini adalah dengan memberikan stimulasi pada sel saraf otak sehingga sel-sel otak yang terganggu dapat bekerja kembali dengan lebih baik. TMS berguna meningkatkan aktivitas sel yang tidak begitu aktif melalui peningkatan kerja neurotransmitter, yaitu suatu zat penghantar pada jalur sel-sel saraf. Terapi TMS dilakukan dengan memberikan gelombang elektromagnetik frekuensi rendah atau frekuensi tinggi untuk memberikan efek inhibisi atau hambatan pada saraf yang terlalu aktif ataupun mengaktifasi sel-sel yang kurang aktif. Oke teman-teman, itu adalah video singkat dari kelompok 5 mengenai materi tentang otak pada manusia. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Dan yang terakhir, kami mau mengingatkan kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan otak kita, karena otak adalah bagian yang sangat penting bagi manusia. Sekian dari kami, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Bye-bye.